Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapak. Mari kita siapkan hati kita, kita mau tunduk kepala untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar. Dan tiba waktunya Tuhan kami bersyukur lewat pujian dan penyembahan kami. Terimalah Tuhan setiap pujian penyembahan ini Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami akan memuji muliakan nama-Mu. Syukur hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh
bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sembah Allah kita yang hidup. Syukur Tuhan, sungguh indah bersamamu Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur. Kami memuliakan nama-Mu, kami mau sembah nama-Mu. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu. Syukur, haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, syukur, syukur. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. 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 Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kami diperkenankan Tuhan untuk datang menyembah, memuji nama Tuhan. Terimalah Tuhan setiap pujian kami, penyembahan kami, biarlah menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu Bapa. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan persiapkan setiap hati kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam program Selamat Pagi Bapa. Di sini kita akan belajar bersama firman Tuhan dan saya sungguh-sungguh berharap setiap firman yang dibagikan boleh menjadi berkat untuk setiap kita semua. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-27. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Beberapa hari yang lalu kita belajar bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan. Yang pertama dengan kita mendalami firman Tuhan. Kita tenggelam dalam firman Tuhan. Kita mencintai firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan terus membawa kita semakin mengenal hatinya Tuhan. Dengan firman Tuhan kita bisa mengerti kehendaknya Tuhan. Dengan firman Tuhan kita bisa memahami kerinduan hati Tuhan untuk setiap anak-anaknya. Nah, hari ini kita akan belajar kembali bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan sebagai sahabat kita. Sahabat yang terbaik bahkan. Tuhan berkata bahwa yang terbesar, kasih yang terbesar adalah ketika seseorang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan menyebut kita sebagai
sahabatnya. Ayat ini berbicara mengenai ketika Tuhan pada akhirnya harus mati di atas kayu salib demi menggantikan posisi kita yang semestinya mati karena dosa-dosa kita. Tuhan mati di kayu salib supaya kita yang seharusnya mati justru beroleh hidup yang kekal. Nah, sebagai sahabatnya Tuhan, tentunya kita juga ingin bisa mendengar suara Tuhan. Kita rindu untuk mengerti apa yang jadi kemauannya Tuhan. Cara yang kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah agar kita bisa mendengar suara Tuhan, kita perlu memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang akrab, yang hangat. Kita mengenal dekat pribadi Tuhan. Sebagaimana ketika kita mengenal seseorang dengan begitu akrab, dengan begitu hangat. Ketika orang ini menelpon kita, dan mungkin nomor teleponnya bukan nomor telepon yang kita kenali. Mungkin orang ini mengganti nomor teleponnya. Dan ketika ada nomor muncul dalam handphone kita dan kita mengangkat handphone kita, sekalipun kita tidak mengenali nomornya, tapi ketika kita mendengar suaranya, kita bisa langsung mengenal bahwa oh, ternyata ini adalah sahabat saya. Ternyata ini adalah teman saya. Sedemikian halnya hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita semakin akrab dengan Tuhan, kalau kita bisa mengenal Tuhan dengan sangat baik, maka kita bisa mengenal bahwa Tuhan sedang berbicara. Ini Tuhan sedang berkata-kata dan aku harus mentaatinya. Ayat yang tadi kita baca dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akrab dengan Tuhan, kita akan bisa mendengar suaranya Tuhan. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan Tuhan? Dengan waktu-waktu ibadah kita. Kita meluangkan waktu bahkan membaktikan diri dalam ibadah-ibadah. Ibadah memiliki keuntungan, bahkan keuntungannya sangat besar. Tidak hanya bagi kehidupan saat ini kata firman Tuhan, tapi juga untuk kehidupan yang akan datang. Semakin kita menyukai ibadah, maka suasana hati kita akan bisa semakin mengenal hatinya Tuhan. Selain ibadah, kita juga memiliki saat-saat teduh pribadi kita, waktu-waktu pribadi kita, seperti halnya pagi ini. Ketika Bapak Ibu Saudara melihat program Selamat Pagi Bapa, kita meluangkan waktu untuk memuji menyembah Tuhan, kita membuka hari kita dengan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, dan juga kita bersaat teduh untuk menaikkan doa-doa, kerinduan-kerinduan, baik untuk kota kita, untuk bangsa kita, juga untuk pergumulan pelayanan kita, bahkan untuk pergumulan-pergumulan pribadi kita. Saat-saat teduh ini juga mampu membuat kita semakin menyelami hatinya Tuhan. Juga ketika kita berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan, maka kita akan semakin mengenal pribadi Allah. Dalam hubungan persahabatan, seorang sahabat tentunya mengenal apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadi kesukaan dari sahabat karibnya. Dalam sebuah hubungan persahabatan, kita bisa mengetahui apa yang menjadi keinginan, yang menjadi cita-cita, yang menjadi harapan, yang menjadi kesayangan, yang menjadi kesukaan dari sahabat kita. Demikian pula halnya dengan Tuhan. Maka semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti kehendaknya Tuhan. Kita akan semakin mengerti kecintaan Tuhan. Kita akan semakin mengerti kesukaannya Tuhan, apa yang menyukakan hatinya Tuhan. Kita akan semakin mengerti maksud dan kehendak hati Tuhan bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap kita. Semakin kita mendalam hubungan dengan Tuhan, maka kita akan semakin kuat. Kepekaan kita akan semakin tajam untuk bisa mengenali bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Yohanes 13 ayat 23 dikatakan di sana demikian. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Di sebelah kanan dalam bahasa Yunaninya, kalau diartikan secara langsung, di sebelah kanan itu menggunakan kata kolpos. Kolpos itu berarti tubuh bagian depan di antara kedua tangan. Kolpos adalah tubuh di bagian depan, diapit kedua tangan. Itu berbicara mengenai dada kita. Sehingga ketika dikatakan bahwa murid yang dikasihi Tuhan ini bersandar
di sebelah kanan Tuhan, maka itu berbicara bersandar saking dekatnya, seakan-akan nempel di dadanya Tuhan. Demikianlah kedekatan hubungan antara Rasul Yohanes, murid Kristus, bersama dengan Tuhan Yesus. Sedekat itulah Rasul Yohanes. Sama halnya juga dalam Mazmur 63 ayat 7-9. Saya akan bacakan Mazmur 63 ayat 7 sampai dengan 9. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Sama seperti Rasul Yohanes yang begitu dekat dengan Kristus, Daud pun begitu melekat dengan Tuhan. Daud sangat melekat hubungannya dengan Tuhan. Daud sangat mengenal Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena Daud memiliki hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan. Dua contoh ini, Rasul Yohanes dan juga Raja Daud. Dua pribadi yang begitu hangat relasinya dengan Tuhan. Maka mari kita juga terdorong, termotivasi untuk membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus. Pagi hari ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Sudahkah kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan? Atau jangan-jangan hubungan kita hanyalah hubungan yang ada di saat-saat darurat, ada di saat-saat mendesak. Ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Ketika kita dalam keadaan terhimpit, terjepit, tidak mampu berbuat apa-apa, baru kita mengingat Tuhan. Apakah hubungan kita dengan Allah sedangkal ini? Atau kita sungguh-sungguh memiliki kualitas hubungan yang melibatkan Tuhan dalam segala perkara kehidupan kita, dalam setiap langkah hidup kita? Sudahkah kita melibatkan Tuhan Yesus sebagai sahabat yang senantiasa menyertai, mendukung, menolong, memampukan kita? Sudahkah nasihat-nasihatnya menjadi andalan bagi kita? Sudahkah firman-Nya menjadi pedoman bagi kita? Sudahkah kehendaknya menjadi yang terutama dalam kehidupan kita? Kalau itu yang kita pikirkan, kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, sehingga apa yang menjadi keinginan Tuhan itu pun menjadi kerinduan kita, maka semakin hari kita akan semakin dimampukan mengenali suara Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini kami mendengar kembali bagaimana kami belajar mendengar suaranya Tuhan. Dengan cara kami semakin mengenali Tuhan, dengan cara kami menjalin hubungan relasi yang semakin dekat dengan Tuhan, melalui doa-doa kami, melalui saat teduh kami, melalui pembacaan firman, melalui ibadah-ibadah kami, melalui pujian dan penyembahan, kami membangun hubungan yang dekat, yang hangat, yang akrab dengan Tuhan. Sebagaimana Rasul Yohanes dan juga Raja Daud yang begitu melekat dengan Tuhan, sehingga Rasul Yohanes juga Raja Daud bisa demikian mengenali suara Tuhan, mengenali kehendaknya Tuhan, mengenali kecintaannya Tuhan, kesukaannya Tuhan, sehingga dalam hidupnya mereka boleh sungguh-sungguh merasakan campur tangan Tuhan. Kami pun rindu demikian Tuhan. Kami rindu dalam kehidupan kami boleh merasakan tuntunan tangan Tuhan. Kami rindu merasakan pertolongan demi pertolongan, tuntunan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah Tuhan latih kami terus-menerus untuk kami memiliki hubungan yang hangat sebagaimana seorang sahabat kepada Tuhan. Kami rindu menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan agar kami semakin mengenal suaranya Tuhan dan mentaati kehendak tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini, dan biarlah segala sesuatunya ini kami kembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk
sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita, semakin iman kita ditambahkan di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan informasi kegiatan sepekan MCC. Yang pertama, hari Kamis. Setiap hari Kamis pukul 6:30 malam akan diadakan latihan musik dan penyembahan untuk persiapan ibadah minggunya. Kemudian hari Jumat ada menara doa pukul 6 sore. Dan kemudian setiap hari Sabtu pukul 5:30 akan diadakan ibadah kaum muda dan remaja Metanex. Dan kemudian hari Minggu pagi pukul 7:30 ada sekolah minggu, dan kemudian di sore harinya pukul 5 ada ibadah raya MCC. Demikian informasi yang bisa disampaikan dan diperhatikan. Mari kita berdoa untuk menutup Selamat Pagi Bapa di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji muliakan nama Tuhan, terlebih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami pagi hari ini boleh datang ke hadirat-Mu Bapa. Bapa, kami mau akhiri ibadah program Selamat Pagi Bapa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.